Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan membahas sebuah mikrofon dari Fantech. Ini adalah Fantech Leviosa MCX01. Ini sebuah mikrofon kondenser dengan harga yang affordable ya. Jadi mikrofon ini tuh cuma dijual di range harga 500 ribuan. Kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi di video kali ini gue akan langsung ngetes saja mengenai kualitas dari mikrofon ini, kelebihan serta kekurangannya. Dan for information, ini adalah sebuah USB condenser microphone. Jadi ketika kalian beli mikrofon ini, kalian tuh nggak membutuhkan audio interface, amplifier atau preamp dan lain sebagainya. Jadi tinggal kalian colok aja mikrofon ini ke PC atau laptop kalian, dan mikrofon ini langsung bisa kalian gunakan. Langsung aja yuk kita bahas awal-awal dari sisi build quality dan desain dari Fantech Leviosa ini. Jadi untuk sisi desainnya gue rasa dia nggak ada yang spesial karena dia masih mempunyai desainnya mirip-mirip seperti kondenser mikrofon yang lain. Dia di kepalanya tuh ada RGB-nya ya, jadi memang dia masih ada nuansa gamingnya. Meskipun kalau kalian nggak terlalu suka RGB-nya, kalian pakai aja pop filternya seperti yang gue gunakan sekarang. Jadi RGB-nya itu bisa ke cover dan nggak terlihat sama sekali. Tapi kalau kalian para pecinta RGB, kalau buat gue sih ini bukanlah looking RGB yang terbaik karena dia kayak masih berasa old school aja gitu untuk sisi RGB-nya, karena untuk LED-nya tuh masih kelihatan ada di dalam situ dan dia nggak bisa smooth nge-cover untuk kepalanya ini seperti di beberapa mikrofon RGB yang pernah gue review yang di sisi lookingnya tuh akan kelihatan lebih keren aja. Tapi ya gue rasa sih buat gue yang nggak terlalu mementingkan hal tersebut itu nggak akan jadi masalah. Kemudian untuk bahan material dari mikrofon dan stand yang dikasih ini semuanya udah full metal ya, kecuali untuk mountingnya ini masih berbahan plastik. Dan dia kan dikasih tripod seperti yang kalian lihat ini. Jadi tripod ini berguna ketika kalian pengen menggunakan mikrofon ini di meja seperti yang gue gunakan sekarang. Tapi kalau kalian udah punya boom arm, kalian juga bisa menggunakan mikrofon ini ke boom arm. Jadi tinggal kalian copot aja di bagian mountingnya dan tinggal kalian pasang di boom arm kalian. Yang gue cukup salut dan bisa gue appreciate dari paket pembelian dari mikrofon ini adalah dari bagian tripodnya ini yang bisa gue bilang salah satu tripod terbaik untuk sebuah mikrofon di harga di bawah 1 juta. Karena selain build quality yang cukup kokoh dari tripodnya ini, juga dia bisa diatur untuk ketinggian dari mikrofonnya ini. Yang dimana itu tuh nggak banyak terdapat di beberapa mikrofon lain yang sempat gue review. Kekurangannya mungkin bisa gue bilang di tinggi terendah dari tripodnya ini, dia masih mempunyai ketinggian yang cukup tinggi. Dan seperti yang kalian lihat ya, ini adalah tinggi terendah yang bisa digunakan di tripod ini. Dengan tinggi terendahnya seperti ini, dia masih mempunyai tinggi yang lebih tinggi dibandingkan mikrofon-mikrofon lain. Jadi itu salah satu pertimbangan aja ke kalian. Dan kalau kita ngomongin sisi fitur, di sini juga simple karena ketika kita lihat di bagian depan dia hanya ada 3 tombol. Yang pertama itu tombol lambangnya sih power ya, tapi bisa gue bilang ini adalah tombol mute. Jadi ketika kalian pencet tombol ini, dia nggak akan mematikan mikrofonnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir ketika kalian lagi recording terus kalian pencet, kalian akan menonaktifkan mikrofonnya. Enggak, basicnya ini hanyalah tombol mute. Kita coba aja untuk tombol mute-nya. Dan ketika pencet lagi, dia akan unmute suaranya. Untuk mute ini cukup smooth ya, karena di beberapa mikrofon lain tuh ketika dipencet ada suara bek gitu, tapi di sini tuh gue rasa cukup baik ketika gue mute atau meng-unmute dari mikrofon ini. Untuk sisi bawahnya ini ada untuk echo yang gue sendiri nggak pernah pakai untuk fitur tersebut, tapi ya kita coba aja. Ini sekarang echo-nya dari awal sampai akhir video gue akan stay di 0, tapi kalau kalian mau tes, kita coba naikin ya untuk fitur echo-nya. Ini di sekitar 50% dan seperti ini fitur echo-nya, dan kalau kita maksimalin dia akan menghasilkan suara yang seperti ini. Jadi ya gue nggak pernah pakai fitur echo tersebut, dan kalau bisa gue nilai sih echo-nya agak sedikit telat gitu ya, jadi dia nggak kayak rapet gitu echo-nya. Kemudian untuk bawahnya ini ada gain untuk mikrofonnya sendiri. Nah, di sini gue menggunakan gain di sekitar 80% karena untuk arahnya ini gue ke arah jam 3, yang dimana untuk maksimalnya itu berada di arah jam 5. Untuk gainnya sendiri bisa gue bilang di sini tuh nggak terlalu besar. Jadi ketika kalian pengen menggunakan mikrofon ini tuh untuk live streaming, mungkin bisa gue bilang ya kalian harus menggunakan di gain yang gue gunakan sekarang di sekitar 90% atau 100% mungkin. Tapi kalau kalian content creator pengen mendapatkan suara yang maksimal dari mikrofon ini, mungkin kalian bisa stay di 50% dan nanti kalian bisa normalize di post production. Di sisi bawahnya ada outputnya 3,5 mm untuk
memonitoring hasil dari mikrofon ini. Sayangnya lagi-lagi memang nggak disediakan untuk output power untuk monitoringnya ini. Jadi buat gue sendiri ini termasuk cukup kecil ya, ketika gue menggunakan IM seperti ini, suara yang dihasilkan memang nggak terlalu besar. Jadi gue rasa itu aja untuk sisi layoutnya. Sekarang kita langsung tes aja yuk mengenai polar patternnya, yang dimana sebenarnya ini kalian bisa lihat di bagian depan sini tuh ada lambang untuk polar patternnya yang berbentuk hati, yang bisa gue tangkap sih dia akan mendapatkan suara maksimal di bagian depan, dan untuk bagian samping dan belakang dia akan mereduce sekitar mungkin 50% ya. Jadi kita tes aja untuk polar patternnya. Ini akan gue gunakan ketika di bagian depan seperti ini. Ketika dari bagian samping dia akan mereduce suara gue seperti ini, dan untuk bagian belakang seperti ini. Tes 1 2 3 bagian samping, dan untuk bagian depan seperti ini. Sisi atasnya akan menjadi seperti ini. Dan sekarang kita kembali lagi ke bagian depan. Untuk jarak pengetesan gue ini berada di sekitar mungkin 20 cm, dan ketika kalian deketin seperti ini, untuk proximity effect-nya gue rasa dia masih cukup terkontrol dan gak ada masalah. Dengan catatan kalian harus menggunakan pop filter bawaannya, kalau enggak dia akan ada efek blubnya itu cukup mengganggu ya. Jadi pop filter ini bisa berguna dengan sangat baik. Sekarang kita tes untuk typing seketika kalian sedang menggunakan mikrofon ini. Oke, itu aja ya. Paling sekarang kita masuk yuk ke bagian sound quality dan kesimpulannya gimana dari mikrofon ini. Jadi ketika gue mendengarkan hasil dari Phanteks Leviosa ini untuk sound quality-nya, bisa gue bilang untuk harga 500.000 dia mempunyai sound quality mikrofon yang proper. Proper dalam artian tuh dia punya sound quality yang bagus dan masih enak didengar, terutama untuk vokal yang gue punya. Dia memang bukanlah tipikal mikrofon yang balance atau yang flat gitu, karena terus terang ya untuk mikrofon di bawah 1 juta gue jarang menemukan mikrofon yang memang mempunyai frekuensi respons yang cukup flat. Mungkin mikrofon yang bisa gue bilang cukup flat dan balance yang bisa gue coba biasanya tuh ada di Shure MV7 untuk USB mikrofon seperti ini, tapi itu harganya udah di atas 3 juta rupiah. Untuk harga mikrofon 500.000 biasanya tuh dia bisa menghasilkan suara yang bindeng, yang cempreng, dan lain sebagainya. Tapi di Phanteks Leviosa ini hal tersebut tuh gak terjadi. Jadi vokal yang gue punya ini masih enak didengar. Sebaliknya dia kayak ada ngasih efek bass boost gitu. Jadi suara gue tuh terkesan lebih berat karena dia naikin efek bassnya dan lebih ada efek broadcastnya seperti itu. Jadi itu pertimbangan aja buat kalian. Kalau kita ngomongin kekurangan, secara jujur gue nggak menemukan kekurangan yang berarti sih. Paling kekurangan minor seperti RGB-nya yang memang sangat simple dan terkesan old school banget. Terus kekurangan minor kedua adalah paling dari untuk monitoring outputnya ini nggak ada gain controlnya sih. Selebihnya sih gue rasa nggak ada kekurangan yang berarti sih ya untuk sebuah mikrofon di harga 500.000 seperti ini. Jadi overall kesimpulannya gue bisa rekomen kalau memang kalian pengen mencari mikrofon dengan budget 500.000 untuk mengcover kebutuhan kalian seperti live streaming, mikrofon ini udah sangat proper. Kalau kalian content creator juga untuk voice over, mikrofon ini tuh udah sangat proper kalau kalian punya budget 500.000 rupiah. Balik lagi ya, setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, tapi yang jelas untuk harga 500.000 ini adalah sebuah mikrofon yang proper dari sisi sound quality dan build quality yang dihasilkan. Oke, paling itu aja ya review gue mengenai Phanteks Leviosa ini. Tapi sebelum gue tutup reviewnya, gue mau ngasih satu produk lagi dari Phanteks. Tapi kali ini berbeda dari Leviosa karena ini tuh lebih pas ketika kalian pengen mencari sebuah mikrofon untuk smartphone kalian. Ini adalah Phanteks MV01. Gue akan membahas singkat aja mengenai mikrofon ini, dan untuk harganya mikrofon ini tuh bisa gue bilang affordable banget karena dia dijual hanya seharga 50 ribuan. Kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh juga di deskripsi di bawah. Jadi akan gue bahas singkat aja ya, apa aja sih yang ditawarkan dari MV01 ini. Pertama, kalau kalian ngomongin dari sisi outputnya, dia mempunyai output khusus smartphone. Jadi jacknya itu 3,5 mm TRRS. Jadi ketika kalian menggunakan mikrofon ini untuk di kamera atau di PC, dia tuh nggak bisa kecuali kalian beli converter dari TRRS ke TRS. Kemudian selanjutnya kalau kita ngomongin dari sisi build quality-nya, terus terang gue nggak menyangka kalau build quality MV01 ini terbilang bagus untuk harga yang ditawarkan.
tawarkan. Karena yang pertama dari sisi harga yang hanya 50.000, dia untuk sisi kabelnya udah kayak di braided gitu ya. Jadi kabelnya itu berasa tebal dan cukup premium. Yang kedua, panjang kabel yang disediakan juga cukup panjang, yaitu sepanjang 3 meter. Dan selanjutnya untuk paket pembeliannya juga kalian dikasih kayak pouch seperti ini. Dan pouchnya ini lumayan berguna ketika kalian pengen menyimpan lav mic dari Phanteks MV01 ini. Dan kalau kalian dari tadi udah mendengar sound quality-nya, ya tinggal kalian simpulkan sendiri aja mengenai sound quality-nya bagus atau enggak. Karena gue tadi udah menggunakan ya Phanteks MV01 ini, udah gue taruh di kerah bagian dalam gue ini. Dan untuk recordnya gue langsung menggunakan smartphone gue, jadi gue nggak mempost production sama sekali. Dan apa yang kalian dengar itu adalah hasil langsung dari Phanteks MV01 ini. Oke, jadi paling itu aja untuk pembahasan gue mengenai 2 mikrofon dari Phanteks ini. Sekali lagi kalau yang berminat, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Kalau kalian punya pertanyaan, tinggal kalian tulis aja di kolom komen di bawah. Sebisa mungkin akan gue jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Thank you bagi yang nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.